கிளாஸ் போங்களேன். பார்த்து பண்ணுங்க. என்ன லஞ்சமா? Halo semua, balik lagi sama IP yang selalu setia nyeritain alur film India. Sekarang IP mau nyeritain film yang berjudul Bhairava yang rilis di tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Joseph Vijay, Kirti Suresh, dan Jagapati Babu. Sebelum dengerin ceritanya, seperti biasa kita ke intro dulu. Film dimulai dengan adegan bocil mengantarkan teh susu hangat di sebuah kos-kosan. Ini adalah Bhairava. Ia adalah seorang yang bekerja di ICC Bank sebagai debt collector. Setiap hari, Bhairava sepedahan bareng sama teman-temannya. Bhairava selalu tepat waktu. Ia tinggal di kos-kosan bareng sama sahabatnya yang namanya Shanmugam. Setelah goes, Bhairava pun siap-siap pergi ke kantor. Pas udah nyampe kantor, Bhairava dipanggil sama bosnya. Si bos mau minta tolong dan curhat sama Bhairava. Kemudian, ia nyeritain kejadiannya. Minggu kemarin, ada yang datang namanya Kumar. Dia datang sama seorang politikus. Kumar mau ngajuin kredit 6 juta rupiah buat ngembangin usahanya. Setelah si Kumar nyerahin semua persyaratannya, si bos pun menyetujui kreditnya. Pas jatuh tempo, si Kumar nggak nongol-nongol. Ditelepon, WA, nggak diangkat-angkat. Karena nunggak, akhirnya si bos dapat teguran dari kantor pusat. Suatu hari, tiba-tiba si Kumar nelpon si bos dan ngasih tahu kalau dia mau ngelunasin utangnya. Dengan syarat, si bos harus datang ke markasnya. Si bos langsung ngedatengin markas Kumar sekalian bawa dokumen pelunasan. Di sana, si bos ketemu sama Kumar dan ngasih tas yang isinya uang. Pas mau dihitung, si Kumar tersinggung karena duitnya udah dihitung sama dia. Dan dia pun ngomong, kalau nggak percaya, saya nggak jadi bayar deh. Dan nyuruh anak buahnya buat ngambil tas lagi. Akhirnya, daripada Kumar nggak jadi bayar, si bos akhirnya nggak ngitung lagi uangnya. Terus langsung bikin surat pernyataan kalau Kumar itu udah ngelunasin utangnya. Surat pelunasan udah selesai dibikin. Si bos rencananya mau balik lagi ke kantor. Pas ngangkat tas, kok enteng banget ya? Si bos curiga, dan bener aja, pas dibuka ternyata uangnya cuma ada di bagian atasnya doang. Bagian bawahnya diisi dengan kardus. Si bos memohon agar uangnya dibalikin lagi. Tetapi, si Kumar malah nyuruh main kriket bareng. Kalau si bos bisa mukul bola yang dilempar Kumar, maka dia bakal ngelunasin semua utang-utangnya. Ternyata, itu cuma akal-akalan Kumar aja. Si bos dikerjain sama si Kumar sampai pada lebam di bagian punggung. Si bos nggak ngomong ke siapa-siapa. Pas keluarganya nanya, dia cuma bilang itu cuma kecelakaan doang. Si bos bingung, kantor pusat pengen besok uang itu harus ada. Kalau sampai nggak ada, maka si bos akan dipecat. Gimana caranya ngumpulin uang itu dalam waktu 1 hari? Apalagi bulan depan si bos bakal nikahin anak perempuannya. Si bos juga lagi butuh duit buat biaya pernikahan putrinya. Si bos yang lagi galau nyeritain masalah itu sampai nangis di depan Bhairava. Bhairava ngomong, ya wis bos, tenang aja. Nanti jam 5 uangnya sudah ada di meja. Dan si Bhairava pun akhirnya keluar dari ruangan bosnya. Bhairava langsung nyamperin ke markas Kumar pakai motor. Di sana, dia ngelihat Kumar lagi main kriket sama anak buahnya. Si Kumar langsung nanya, kamu siapa? Bhairava ngejawab, saya disuruh manajer ICC Bank buat nagih utang. Saya dengar kamu bakal bayar utang kalau main kriket. Ayo kita main. Bhairava nitipin tas ke anak buah Kumar. Pas dibuka, anak buahnya kaget. Karena di dalam tasnya itu ada tang, obeng, granat, pokoknya peralatan tempur lah. Akhirnya, Kumar menerima tantangan. Permainan pun akhirnya dimulai. Bola pertama dilempar. Bhairava langsung memukul bola dan kena dada anak buah Kumar. Anak buah Kumar langsung mental dan kesakitan. Semua bola yang dilempar sama Kumar, Bhairava memukulnya dan mengenai semua anak buah Kumar. Akhirnya, semua anak buah Kumar berhasil dibikin melempem. Terakhir, Bhairava memukul bola dan langsung kena kepala Kumar. Dan seketika, ia langsung melunasin semua utangnya. Beberapa hari kemudian, si bos sama keluarganya datang ke kos-kosan Bhairava. Ia ngasih undangan pertama secara langsung, karena berkat Bhairava lah pernikahan anaknya bisa dilaksanain. Si bos juga ngirim undangan kedua buat sohib anaknya yang bernama Malar Fizi yang tinggal di Tirunelveli. Hari pernikahan anak si bos pun telah tiba. Bhairava dan sahabatnya berdandan rapi.
Pas mau berangkat, si bos nelpon dan ngomong kalau teman anaknya digangguin preman dan bakal terlambat ke pernikahan. Si bos minta Berafa buat ngejemput si Malarfizi. Berafa langsung OTW nggak pakai rem ngejemput Malarfizi. Pas nyampe di tempat tujuan, karena belum pernah ketemu, Berafa nanya kalau gadis dari Turunaveli mana ya. Mendengar itu, Malarfizi nengok. Berafa sempat bengong karena dia kesetrum pesona Malarfizi yang cantiknya overdosis. Ternyata, di sana Malarfizi ditahan sama preman. Salah satu preman itu adalah tangan kanan Kumar. Preman itu ingat kalau Berafa pernah ngegebukin mereka semua. Preman itu langsung ngeper dan ketakutan dan mempersilahkan Malarfizi pergi dijemput sama Berafa. Akhirnya, mereka nyampe di acara pernikahan. Malarfizi langsung berbaur dengan para tamu undangan. Berafa hatinya mungkin sudah kesetrum banget sama Malarfizi. Ia ngikutin Malarfizi kemana-mana. Acara itu juga dihadiri sama pejabat dan anaknya. Setelah acara selesai, Berafa langsung cus balik ke kosan sama temennya. Begitu nyampe kosan, Berafa langsung nelpon anak bosnya. Ia kepo sama Malarfizi. Anak bosnya ngasih tahu kalau nanti sore jam 5, Malarfizi mau balik lagi ke kampung naik bus dari terminal. Berafa langsung ngejar Malarfizi. Di tengah perjalanan, dia beli bunga. Kemudian ia ngelihat Malarfizi lagi berhenti karena bajai yang ditumpanginya mogok. Berafa berhenti dan pengen ngasihin bunganya. Tiba-tiba, anak pejabat muncul dari mobil dan memberikan bunga ke Malarfizi. Sekumpulan preman datang dan langsung ngebacok tangan anak pejabat itu hingga terluka. Dan preman itu langsung nyuruh Malarfizi pergi. Si pejabat ditelepon sama anak buahnya dan ngomong kalau Malarfizi yang udah ngebacok anaknya. Ia percaya gitu aja dan pergi ke terminal buat nyari Malarfizi. Akhirnya, Malarfizi pun ketemu. Si pejabat pengen nebas tangan Malarfizi. Tiba-tiba, anak buahnya ngasih telepon. Seseorang menelpon pejabat itu. Ia adalah seorang mafia bernama Piki. Piki ngomong agar menahan diri dan nggak ngelukain Malarfizi. Pejabat itu akhirnya nurutin perkataan Piki dan mereka pun membubarkan diri. Berafa lalu ngedeketin Malarfizi. Ia nanya, ada apa ini semua? Awalnya Malarfizi nggak mau jawab, tetapi pada akhirnya Malarfizi mau cerita juga sama si Berafa. Malarfizi pun akhirnya cerita. Aku berasal dari desa. Ayahku adalah seorang polisi dan ibuku sudah meninggal. Kakekku adalah pensiunan tentara. Aku mempunyai kakak perempuan dan keponakan. Adik ibuku juga hidup bersamaku. Kami semua hidup bahagia. Aku ingin menjadi dokter. Aku mendaftar di Chennai Medical College, salah satu perguruan tinggi negeri favorit. Ribuan orang mendaftar ke sana. Aku bertemu dengan Faisali. Setelah mendaftar, ternyata kami berdua tidak lolos. Banyak juga dari peserta lain yang tidak lolos. Mereka semua kecewa karena mereka sangat berharap bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Selain kualitasnya yang oke, biayanya pun lebih murah. Kuliah di perguruan tinggi negeri cuma bayar uang gedung Rp30.000. Sedangkan kalau di perguruan tinggi swasta harus bayar uang gedung sebesar Rp6 juta bertahun. Akhirnya, Malarfizi dan Faisali sama-sama mendaftar ke perguruan tinggi swasta dan masuk ke PK Medical College. Mereka adalah angkatan pertama di PK Medical College. Pas nyampe di sana, para calon mahasiswa dan orang tua tuing-tuing karena gedungnya belum selesai dibangun. Yang bikin anehnya lagi, pas bayar uang gedung yang harusnya Rp250.000, tiba-tiba panitia minta tambahan uang sebesar Rp600.000. Parahnya mereka nggak ngasih kwitansi. Panitia cuma ngasih sobekan kertas kecil. Terus, kami semua pergi ke ruangan praktek. Di sana nggak punya standar peralatan untuk pasien. Ruangan perkuliahan pun belum selesai dibangun. Para orang tua bingung. Akhirnya, Malarfizi kepo sama yang punya kampus. Ternyata ia adalah Peria Kanu. Awalnya dia cuma tukang daging embe. Dia juga sebagai ketua para preman. Suatu hari, Periakano membunuh menteri di pelabuhan Tuticorin pas siang bolong. Terus dia naik pangkat nguasain pelabuhan. Ia ngebangun bisnis real estate. Setelah jadi Sultan Tajir, ia ngerubah namanya menjadi Piki. Kemudian, Piki melebarkan kakinya di dunia pendidikan. Dia nembak gelar dokternya, terus bikin Piki Medical College. Piki punya tangan kanan yang namanya Kotai Ferran. Orang yang sadis dan kejam. Ia nggak segan buat ngebunuh siapapun. Ferran mempunyai kelemahan. Ia adalah anggota PSI, preman sayang istri. Istri Ferran sedang sakit dan Ferran sangat menyayangi istrinya. Suatu hari, para mahasiswa berdemo memprotes kebijakan kampus yang nggak jelas. Ferran datang dan mengancam pakai pistol dan akan membunuh salah satu dari mahasiswa. Karena takut, akhirnya para mahasiswa pun bubar. Terus, mahasiswa ngajuin komplain ke pemerintah pusat.
Pemerintah pusat pun langsung mengirim perwakilan mereka buat nyidak kampus. Mereka semua ngecek seluruh aspek kampus, mulai dari lab, gedung dosen, dan lain-lain. Ternyata, para preman dibayar untuk pura-pura jadi pasien. Dan preman juga dibayar buat ngajar di kampus itu. Tim perwakilan dari pusat mengetahui kebobrokan kampus dan ngomong kalau ini semua adalah kriminal yang terstruktur dan masif. Mereka semua mengancam akan menutup kampus ini. Feran berpikir licik. Ia ngedatengin tempat nginep petugas sidak dan nawarin foto-foto mahasiswa di kampus itu untuk dimeremin. Ditidurin maksudnya. Petugas inspeksi dengan muka mupeng akhirnya setuju dengan tawaran Feran. Mereka memilih Malarfizi. Feran bersekongkol dengan penjaga asrama wanita buat ngejemput Malarfizi. Tetapi gagal. Petugas inspeksi lalu berganti dengan memilih Faisali. Feran akhirnya berhasil membawa Faisali. Malarfizi melihat Feran berdiri di samping mobil. Dia curiga, ada yang gak beres. Malarfizi berusaha menelpon Faisali tapi HP-nya dimatiin. Besok paginya, Faisali ditemukan sudah meregang nyawa di selokan. Orang tua Faisali sangat sedih. Anak yang mereka kuliahkan sampai harus menjual rumahnya, kini berakhir menjadi mayat. Piki memanipulasi laporan otopsi dengan menyogok dokter forensik sama petugas asrama wanita. Piki melakukan konferensi pers dan menuduh Faisali sering mabuk dan sering keluyuran setiap malam. Orang tua Faisali semakin mengelus dada mendengar tuduhan itu. Malarfizi tidak tinggal diam, dia menggugat ke pengadilan. Sidang pertama pun dimulai. Hakim meminta kepada penuntut untuk membawa bukti-bukti yang kuat. Ayah Malarfizi mulai melakukan investigasi. Sang ayah pergi ke kampus dan nanya ke mahasiswa. Mereka sekuat tenaga nyari bukti pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Faisali. Malam harinya, ayah Malarfizi OTW balik ke rumah naik motor. Di tengah perjalanan, sang ayah ditabrak truk yang lewat hingga tewas. Besoknya, Piki datang bawa karangan bunga buat babehnya Malarfizi yang udah meninggal. Dia ngebisikin Malarfizi jangan macam-macam sama saya. Kalau enggak, tahu sendiri akibatnya. Enggak cuma sampai di situ, Piki menggunakan pengaruhnya buat matiin suplai air dan listrik ke rumah Malarfizi. Yang parahnya lagi, para dosen di kampus juga mempermalukan Malarfizi. Cowok yang ditebas tangannya itu adalah putra menteri pusat. Dia itu temannya Malarfizi. Dia kerja di National Informatika Center yang bisa melacak rekaman CCTV di tempat nginep petugas inspeksi. Rekaman CCTV itu sebagai bukti kuat kalau Faisali pernah ketemu dengan petugas inspeksi. Piki ngelacak HP dan email Malarfizi. Anak menteri nyimpan rekaman CCTV dalam sebuah flash disk dan ngumpetin di dalam bunga. Terus ngasih ke Malarfizi. Tetapi rencananya ketahuan sama anak buah Piki. Anak buah Piki langsung nebas anak sang menteri. Malarfizi bingung, kudu gimana lagi nyari bukti. Sementara sidang kedua seminggu lagi. Dan Piki bakalan menang karena Malarfizi nggak punya bukti yang kuat. Setelah cerita ngalor ngidul, Malarfizi ngasih tahu ke Bay Rafa. Please ya, jangan ngikutin aku terus. Kamu tahu mumet, ini berat. Aku aja nyepat apalagi kamu. Setelah ngedengerin ceritanya, Bay Rafa akhirnya pergi lalu ngambil bunga di motor dan memberikannya kepada Malarfizi. Tiba-tiba, anak buah Piki datang dan langsung menyerang Bay Rafa. Bay Rafa langsung meluapkan segala amarahnya kepada mereka semua, mukulin mereka satu persatu. Terus, HP anak buah Piki berbunyi. Ternyata, Piki menelpon. Bay Rafa lalu ngangkat teleponnya dan ngomong kalau dia bakal nemuin Piki pukul 11 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan Bay Rafa pun menghancurkan HP anak buah Piki. Besok pagi, poster Piki sudah kesebar ke seluruh kota. Poster itu bertuliskan Piki sebagai tokoh pendidikan yang sering bohong. Piki mengamuk melihat hal itu. Nggak lama kemudian, Bay Rafa nyamperin rumah Piki tepat jam 11. Bay Rafa datang menyamar sebagai petugas pajak daerah bernama Katir. Mau sidak karena poster Piki ada di mana-mana. Pasti ngabisin banyak duit buat poster itu. Dan Bay Rafa harus menggeledah rumah Piki. Bay Rafa juga memasang alat pemblokir sinyal handphone. Sehingga semua orang yang ada di rumah itu tidak bisa menerima telepon masuk dan telepon keluar. Bay Rafa mulai melakukan penggeledahan. Bay Rafa nemuin banyak sekali uang, dokumen penting, emas batangan, dan flash disk. Bay Rafa yakin flash disk itu adalah barang bukti rekaman CCTV. Akhirnya mereka pun pergi membawa bukti-bukti itu. Anak buah Piki datang dan ngomong kalau Bay Rafa bukanlah petugas pajak. Bay Rafa adalah pria yang ngegebukin dia di terminal. Piki langsung murka dikadalin sama Bay Rafa. Karena erosi, tiba-tiba penyakit bengeknya kumat. Dengan sigap, asistennya ngasih alat bantu pernapasan. Kemudian, anak buahnya berangkat ngikutin Bay Rafa. Pas nyampe di rumah, nggak pakai lama langsung dihajar sama Bay Rafa. 3 anak buah Piki langsung jatuh tersungkur.
Bay Rafa ngasih tahu ke Piki kalau semua bukti akan dibawa ke pengadilan. Terus Bay Rafa ngebetulin tali sepatunya sambil nginjek pintu mobil Piki. Bay Rafa juga nyuruh Piki buat nyalain lagi pasokan listrik dan air di rumah Malar Fiji. Piki yang udah ngeper nurutin permintaan Bay Rafa. Air dan listrik pun hidup lagi. Akhirnya Piki balik dan langsung ngebakar mobilnya. Ia ngebakar mobilnya karena nggak sudi mobilnya disentuh sama Bay Rafa. Di kampus, Malar Fiji yang lagi fokus ngedengerin kuliah tiba-tiba dibully sama dosen. Walaupun Malar Fiji udah ngejawab semua pertanyaannya, si dosen tetap nyudutin dia. Sampai-sampai Malar Fiji nangis dan keluar dari ruangan. Akhirnya, Bay Rafa tahu. Ia langsung datengin si dosen dan getok jidatnya pakai papan nama yang ada di meja. Dan ngancam ke dosen itu kalau sampai Malar Fiji nggak lulus mata kuliahnya, dia bakal nggak selamat. Malar Fiji bawa cairan nitrogen oksida dan dites ke pamannya. Seketika, dia langsung ketawa terus-menerus. Si dosen ngelaporin kejadian itu sama Piki. Anak buah Piki langsung menelpon polisi untuk membereskan Bay Rafa. Tiba-tiba, polisi datang ke rumah dan mencari Malar Fiji. Polisi itu marah kepada kakak Malar Fiji dan ingin menamparnya, tetapi ditahan oleh Bay Rafa. Polisi itu menyuruh istrinya untuk mengusir Bay Rafa dan mengembalikan bukti yang dibawa sama Bay Rafa. Ternyata, istrinya malah menyuruh Bay Rafa untuk menghajar polisi itu. Polisi tersebut langsung marah kepada istrinya dan Bay Rafa pun langsung menghajar polisi itu sampai babak belur. Sang istri ngasih tahu ke suaminya, jika ingin dihormati sebagai suami, maka jadilah manusia yang berhati terlebih dahulu. Maka anak dan istrinya akan menghormatimu. Mendengar itu, ia langsung tersentuh hatinya dan pergi. Sore harinya, Bay Rafa pergi beli bakso sama Malar Fiji. Pas mau balik, mereka dihadang sama seseorang dan ngomong ada yang mau ketemu. Akhirnya, Bay Rafa nyamperin orang itu dan ternyata dia adalah Ferran, anak buah Piki. Ferran ngeluarin pistol dan ngancem Bay Rafa agar ngembaliin semua bukti yang dia ambil. Tiba-tiba, Bay Rafa dengan cepat ngambil pistol itu dan mengembalikan keadaan. Bay Rafa ngeluarin semua pelurunya, kemudian masukin satu peluru ke pistol itu dan memutarnya. Kemudian, ia menembakkan ke kepalanya sendiri sebanyak 5 kali. Bay Rafa tidak apa-apa, lalu meletakkan pistol itu di meja dan berjalan keluar. Tiba-tiba, Ferran ngambil pistol itu dan nembakin ke arah Bay Rafa. Dan ternyata pistol itu kosong. Satu peluru itu ada di mulut Bay Rafa. Lalu, Malar Fiji dan Bay Rafa ketemu dengan pengacara. Mereka ngasih bukti yang udah mereka ambil di rumah Piki. Dengan bukti itu, pengacara mereka optimis akan menang melawan Piki di pengadilan. Setelah memberikan bukti itu, mereka pun lalu pergi. Polisi kembali ke rumah dan meminta maaf kepada istrinya. Ia sadar kalau yang ia lakukan selama ini adalah salah. Dia pengen ngerebut kembali hati istri dan anaknya. Polisi itu kemudian membawa pergi istri dan anaknya. Sidang kedua dimulai. Sebelum memasuki ruang sidang, Piki tertawa dan ngomong sama Bay Rafa kalau pengacaranya nggak bakal datang. Ternyata, sang pengacara udah ngasih semua bukti itu sama Piki karena Piki mengancam akan ngebunuh anaknya. Terus, Piki juga ngebakar semua bukti itu untuk menghilangkan jejak. Saat sidang dimulai, hakim marah kepada pihak Malar Fiji karena pengacaranya nggak datang. Bay Rafa kemudian berdiri dan memberikan pendapatnya panjang lebar di hadapan hakim. Akhirnya, hakim memberi waktu 5 hari kepada pihak Malar Fiji untuk mengumpulkan bukti. Dan sidang kedua pun akhirnya selesai. Bay Rafa yang lagi jalan, tiba-tiba dilempari bensin. Bay Rafa mencoba menghindar, ia terus dilempari dengan bensin. Bay Rafa lalu melepas bajunya dan terus berlari menyelamatkan diri. Dan ia pun berhenti di pom bensin milik Piki. Bay Rafa menyemprotkan bensin ke anak buah Piki. Anak buah Piki sontak lari kocar-kacir ketakutan. Akhirnya, Bay Rafa ngebersihin bekas bensin di badannya. Tiba-tiba, kakak ipar Malar Fiji yang jadi polisi nelpon dan ngasih tahu kalau anaknya diculik oleh Ferran dan ngancem bakal ngebunuh anaknya. Bay Rafa dan polisi kemudian pergi menemui Ferran. Begitu nyampe, Bay Rafa menukar dirinya dengan keponakan Malar Fiji. Bay Rafa mengelus rambutnya dan diam-diam mengambil jepit rambutnya. Kemudian, keponakan Malar Fiji pergi pulang bersama ayahnya. Tiba-tiba anak buah Ferran menusuk Bay Rafa dan memukulnya dengan besi, kemudian diikat di tiang. Ferran langsung menelpon Piki untuk datang dan membunuh Bay Rafa dengan tangannya sendiri. Setelah Piki nyampe, Bay Rafa udah kabur ngebuka gembok dengan jepit rambut keponakan Malar Fiji. Piki marah. Ferran gak becus ngejagain Bay Rafa. Tiba-tiba, Ferran ditelepon sama orang rumah karena istrinya gak mau makan. Piki marah karena Ferran lebih peduli pada istrinya. Piki menghina istri Ferran. Ferran tersinggung dan langsung pergi. Bay Rafa ngumpet di asrama mahasiswi.
Malarfizi merawat luka Bayrava di sana. Bayrava menyuruh mahasiswa untuk menyerang Piki lewat media sosial. Gosip beredar kalau Perdana Menteri mengeluarkan statement nggak mau ketemu sama Piki dan ngebatalin ngasih penghargaan kepada Piki. Piki marah dan melakukan konferensi pers. Shanmugam, teman kos Bayrava, menyamar jadi reporter masuk ke dalam kerumunan konferensi pers dan nuker semprotan asma Piki yang ditukar nitro oksid dan masukin ke tas asistennya. Tiba-tiba, Piki mendapatkan kabar kalau istri Feran meninggal dunia. Ia kaget ngedengar berita itu, langsung OTW ke rumah Feran. Dan di tengah perjalanan, bengeknya kumat. Asistennya ngasih semprotan asma. Sepanjang perjalanan, Piki cengar-cengir sendiri kayak orang konslet. Setibanya di rumah duka, Piki masih ngekek di depan jenazah istri Feran. Keluarganya sempat tersungging ngelihat tingkah Piki yang ngekek-ngekek sendiri. Akhirnya, Piki dan asistennya pulang. Bayrava datang ke rumah duka dan Bayrava bersedih atas kematian istri Feran. Tiba-tiba, Piki menelpon Feran ketika proses kremasi. Ia mau ngejelasin kalau ia ketawa itu karena gas nitro oksid yang ditukar sama Bayrava. Tetapi Feran udah ilfil sama Piki. Dia ngomong kalau dia bakal ngebunuh Piki dan membuat seluruh warga desa tertawa di depan jenazahnya nanti. Dan Feran ngomong akan menyerahkan semua bukti-bukti ke pengadilan. Beberapa hari kemudian, Feran sama anak buahnya pergi naik mobil. Di tengah perjalanan, dia dicegat sama segerombolan preman suruhan Piki. Preman itu langsung nyerang Feran. Feran mau ngambil pistol yang ada di mobil. Pas mau dibuka, anak buahnya nggak mau ngebuka pintu mobil. Akhirnya, mereka pun terlibat baku hantam. Feran terluka parah. Tiba-tiba, Piki nongol. Ia pakai baju khas tukang daging dan langsung ngebunuh Feran. Persidangan akan dimulai 1 hari lagi. Bayrava belum mempunyai bukti yang kuat untuk memenjarakan Piki. Bayrava lalu menggunakan strategi lain. Bayrava menyuruh temannya buat nyariin barang-barang pesanannya dan memasukkan semua barang itu ke dalam tas dan memberikannya kepada Bayrava. Bayrava terus mengambil tas itu dan pergi ke atas gedung kosong. Bayrava menelpon HP Malarfizi yang sudah dibajak sama Piki. Ia pengen mancing Piki biar datang ke gedung itu. Piki ngirim anak buahnya ke gedung itu. Bayrava berhasil menghajar mereka satu persatu. Piki akhirnya datang ke gedung kosong itu. Ia kaget, seluruh anak buahnya tewas. Piki lalu naik ke atas gedung dan menemui Bayrava di sana. Bayrava udah nyiapin senapan sniper dan peralatan canggih lainnya. Seakan-akan Piki berencana membunuh Perdana Menteri. Beberapa menit kemudian, polisi anti-teror datang. Polisi menodongkan senjatanya ke arah Piki. Ia tidak bisa berkutik. Piki ngomong kalau dia bukan pelakunya. Pelakunya udah kabur. Polisi tidak menggubris dan ternyata baru sadar Bayrava menyamar menjadi salah satu anggota polisi anti-teror. Piki berusaha melawan. Polisi langsung memberondong peluru dan Piki pun tewas. Akhirnya, pengadilan memutuskan kalau Piki dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kematian Faisali. Dan film pun ditutup dengan adegan Bayrava sedang diwawancari wartawan mengenai kasus ini. Terima kasih udah dengerin ceritanya ya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.